yang disampaikan. Ayo teman-teman kelompok 3 mengirimkan sebentar. Udah semua belum? Oke, sekarang kita mulai ya. Selamat siang teman-teman semua dan ibu dosen. Jadi di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul fekunditas. Pertama-tama saya akan menjelaskan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Fandi Ajar Hudianto, ada Haikal Dapa, ada Putri Lidia Novitasari, ada saya sendiri, Rio Putra Pamansihan, dan ada Zulfan Harofi. Langsung saja kan Zulfan bisa dimulai presentasi. Halo, terdengar? Terdengar. Iya, terdengar. Siap, Kang, terdengar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fekunditas. Nah, pengertian fekunditas ini ada pengertian secara umum, biologi, dan demografi. Secara umum, fekunditas berarti jumlah telur yang dihasilkan oleh individu pada waktu yang akan memijah. Dan secara biologi, fekunditas adalah laju reproduksi aktual suatu organisme atau populasi yang diukur berdasarkan jumlah gamet, biji ataupun propagula aseksual. Secara demografi, fekunditas adalah kapasitas reproduksi potensial suatu individu ataupun populasi. Nah, fekunditas ini berada di bawah kontrol genetik maupun lingkungan dan merupakan ukuran utama kebugaran biologi suatu spesies. Fekunditas ini merupakan salah satu aspek yang memegang peranan penting dalam biologi perairan. Fekunditas ini juga berhubungan dengan studi dinamika populasi, sifat-sifat rasial, dan produksi. Nah, jadi kesimpulan yang kami dapatkan itu, fekunditas ini merupakan jumlah telur matang yang terdapat dalam akuarium si ikan betina sebelum berlangsungnya pemijahan. Next, Kang. Nah, di sini ada macam-macam fekunditas. Menurut Nikolsky tahun 1963 ini, fekunditas ada 4, yaitu fekunditas individu, mutlak, total, dan relatif atau nisbi. Nah, fekunditas individu ini adalah jumlah telur dari generasi 1 tahun ini yang akan dikeluarkan pada tahun ini pula. Nah, fekunditas individu ini sukar diterapkan untuk ikan-ikan yang mengadakan pemijahan beberapa kali dalam 1 tahun karena mengandung telur dari berbagai tingkat dan akan lebih sulit lagi untuk menentukan telur yang benar-benar akan dikeluarkan pada tahun yang akan datang. Jadi fekunditas ini baik diterapkan pada ikan-ikan yang mengadakan pemijahannya itu 1 tahun sekali. Nah, selanjutnya ada fekunditas relatif. Fekunditas relatif itu jumlah telur per satuan berat dan panjang. Nah, fekunditas relatif ini sebenarnya mewakili fekunditas individu, yaitu sama lah gitu. Kalau tidak memperhatikan berat atau panjang si ikannya ini. Namun baik fekunditas individu atau relatif tidak memperhatikan kapasitas reproduksi dari populasi. Karena fekunditas ini tidak menunjukkan
populasi. Nah, yang selanjutnya ada fekunditas mutlak. Nah, fekunditas mutlak ini merupakan jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada waktu ikan memijah. Dan yang terakhir ada fekunditas total. Itu jumlah telur yang dihasilkan ikan selama dia hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Fandi. Mangga Kang Fandi. Cek. Ya, selanjutnya ikan vivipar. Prefertilisate fecundity, yaitu sel telur dalam ovarium yang belum dibuahi. Kemudian fertilisate fecundity adalah sel telur dalam ovarium yang sudah dibuahi tetapi belum matang. Kemudian ada larval fecundity, yaitu sel telur dalam ovarium yang sudah matang sebagai larva tetapi belum dikeluarkan. Next, Kak. Nah, selanjutnya hubungan fekunditas. Hubungan fekunditas sendiri itu ada dari panjang, berat, umur, dan ukuran telur, kemudian juga ras ikan itu sendiri. Yang pertama, hubungan fekunditas dengan panjang dan berat. Ikan yang memiliki panjang dan berat lebih tinggi, maka nilai fekunditasnya akan lebih besar jika dibandingkan dengan ikan yang memiliki panjang dan berat lebih kecil. Hubungan antara keduanya dapat ditentukan dengan menggunakan rumus persamaan dari Ricker, seperti pada gambar, dan penjelasannya F sebagai fekunditas, L dan W mewakili panjang dan berat, A dan B adalah konstantanya yang didapat dari data. Oke. Selanjutnya, mangga dapat dijelaskan oleh Kang Zulfan. Nah, oke. Udah ada suaranya? Sudah, Kang. Siap, sudah Kang. Kita review dulu ya sedikit. Nah, jadi ternyata fekunditas itu nggak hanya terjadi pada ikan ovipar gitu ya, atau ikan yang bertelur. Ternyata menurut jurnal yang telah kami temui itu si ikan vivipar atau ikan yang melahirkan, dia mengalami fekunditas gitu ya. Nah, si fekunditasnya itu terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama ada pre-fertilized fecundity. Nah, prefer gitu ya, dari artinya itu kan prefer tuh kayak persiapan gitu ya. Nah, jadi maksudnya tuh adalah sel telur gitu ya yang ada di dalam ovarium betina tetapi belum dibuahi, atau bahasa mudahnya tuh kayak ya dia belum bertemu dengan sel sperma, artinya belum ada pembuahan gitu ya paling intinya. Terus yang kedua ada fertilized fecundity. Nah, fertilized fecundity itu kayak fertilisasi ya. Jadi sel telur dalam ovarium itu tuh sudah bertemu dengan sel sperma, tetapi kayak belum matang atau kayak belum siap gitu ya untuk menuju ke tahap selanjutnya. Terus yang terakhir larval fecundity. Nah, larval fecundity itu adalah si janin gitu ya. Kalau pada manusia kayak udah ada janin di dalam ovariumnya yang berubah gitu ya, yang awalnya dari sel telur dan sel sperma yang udah bertemu, lalu setelah pada larval fecundity ini kayak udah menjadi janin ya pada intinya. Nah, selanjutnya hubungan fekunditas. Hubungan fekunditas itu tuh ini tuh ada berbagai macam gitu ya. Yang pertama ada hubungan fekunditas dengan panjang dan berat. Nah, hubungan fekunditas panjang dan berat ini pada intinya adalah semakin panjang dan semakin berat si ikannya, artinya jumlah fekunditas atau jumlah butir telur yang ada pada induknya itu bakal lebih banyak gitu ya dibandingkan jumlah telur yang ada pada ikan yang pendek dan kayak beratnya itu sedikit gitu ya. Nah, ini pun ada rumus gitu ya. Rumusnya itu kayak bagaimana sih kita cara mengetahui misalnya kayak lebar ikan segini. Kita
kita mau mengetahui jumlah fekunditasnya tuh kira-kira berapa sih. Terus berat, misal berat ikannya berapa, kita bisa dihitungnya. Terus kita nanti bisa mengetahui gitu ya, jumlah fekunditasnya itu ada berapa. Terus selanjutnya, ini tuh kayak ada tabel, grafik gitu. Nah, ini tuh hasil penelitian dari Makmur tahun 2006 gitu ya. Nah, menurut Makmur ini ternyata benar gitu ya. Ternyata dari panjang totalnya semakin ke kanan gitu ya, artinya semakin tinggi atau semakin panjang, maka nilai fekunditasnya itu bakal semakin tinggi gitu ya. Lihat, semakin ke kanan maka grafiknya akan semakin naik. Terus selanjutnya, hubungan fekunditas dengan umur. Nah, fekunditas dengan umur ini kayak mudah gitu ya. Intinya semakin muda ikannya atau semakin siap atau semakin matang si organ dari ovarium dan semakin matang gonadnya, maka si jumlah fekunditasnya itu akan semakin banyak gitu ya intinya. Nah, ini ada grafiknya juga menurut penelitian dari Nikolsky tahun 1969 gitu ya, bahwa intinya hubungan fekunditas dengan umur tuh bahwa semakin muda si ikannya, artinya bukan ikan yang anak-anak atau yang kecil itu dapat mengeluarkan fekunditas atau kayak jumlah telurnya banyak ya. Muda di sini tuh kayak dia baru matang si organ gonadnya, maka dia pun kayak fekunditasnya itu bakal semakin tinggi, dan semakin tua atau semakin lama dia telah melakukan fekunditas, maka si jumlah fekunditasnya itu akan menjadi turun. Nah, selanjutnya hubungan fekunditas dengan ukuran telur akan dijelaskan oleh Teh Putri. Punten, ada suaranya nggak, Kang? Siap, ada Teh. Ya, baik, saya lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya ada hubungan fekunditas dengan ukuran telur, di mana diameter telur ini dipengaruhi oleh perkembangan gonad gitu, di mana telur akan menjadi besar ketika kematangan gonad meningkat gitu. Jadi pada saat kematangan gonad meningkat, maka akan terjadi perkembangan telur yang baik gitu. Nah, selanjutnya, semakin kecil berat gonad, maka diameter telur semakin besar dan fekunditas semakin rendah. Nah, tapi kejadian tersebut bisa berbanding terbalik dengan semakin besar berat gonad, maka diameter telur semakin kecil dan fekunditasnya semakin tinggi. Nah, itu dipengaruhi oleh adanya kematangan gonad atau sistem reproduksi pada ikan gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada hubungan fekunditas dengan ras. Nah, ras di sini itu berarti ras ikan yang berbeda memiliki fekunditas yang sama gitu. Jadi setiap ikan yang berbeda rasnya itu tidak akan memiliki satu persamaan gitu. Boleh dilanjut, Kang? Ya. Nah, selanjutnya ada fekunditas populasi. Apa sih fekunditas populasi itu? Nah, fekunditas populasi itu adalah semua telur dari semua fekunditas mutlak ikan betina yang akan memijah gitu. Jadi, fekunditas mutlak itu adalah jumlah keseluruhan, secara keseluruhan telur ikan betina yang akan memijah gitu. Nah, kemudian pada setiap tahunnya fekunditas populasi ini tuh tidak akan sama gitu. Karena fekunditas ini pula dipengaruhi oleh beberapa sebab gitu. Adanya variasi ini tuh yang berhubungan dengan komposisi umur ikan dan faktor lingkungan gitu. Apa saja sih faktor lingkungannya itu? Contohnya seperti persediaan makanan, kepadatan populasi, suhu perairan, oksigen terlarut, dan lain-lain gitu. Nah, jadi pada setiap tahunnya seekor ikan itu akan memiliki fekunditas yang tidak akan sama gitu, karena tadi fekunditas populasi ini tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu yang dapat mempengaruhinya. Nah, secara spesifik di slide selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gitu. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari fekunditas populasi ini gitu? Nah, yang pertama di sini ada umur dan ukuran gitu. Nah, sampai umur tertentu fekunditas itu akan bertambah, kemudian menurun lagi. Fekunditas relatifnya menurun sebelum terjadinya penurunan fekunditas mutlaknya gitu. Nah, maksudnya
seekor ikan itu akan mencapai suatu umur produktif yang paling baik untuk menghasilkan fekunditas yang baik gitu. Nah, tapi kemudian setelah dia mencapai suatu masa produktif, fekunditas ikan itu tuh akan menurun kembali seiring dengan masuknya fase afkir atau masa ikan sudah tidak produktif lagi gitu. Nah, faktor yang kedua yaitu ada jenis dan jumlah makanan. Fekunditas mutlak atau relatif akan menjadi rendah pada ikan-ikan atau kelas umur yang jumlahnya banyak. Terjadi untuk spesies yang mempunyai perbedaan makanan di antara kelompok ukuran. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ketika seekor ikan itu akan mengalami penurunan fekunditas seiring dengan bertambahnya umur ikan gitu. Selain itu pula, jumlah makanan yang diperoleh oleh ikan gitu itu juga akan mempengaruhi kepada fekunditas dan kualitas telur yang akan dihasilkannya. Yang ketiga, ada sifat ikan gitu. Nah, jadi pengaturan fekunditas terbanyak dalam berespon terhadap persediaan makanan berhubungan dengan telur yang dihasilkan oleh ikan yang cepat pertumbuhannya, lebih gemuk dan atau lebih besar. Jadi, sifat ikan di sini tuh lebih ke sifat makannya gitu. Ketika suatu ikan memperoleh makanan yang baik, yang banyak, maka itu juga akan berpengaruh terhadap tadi fekunditas yang akan dihasilkan oleh ikan tersebut dan apa namanya dan kualitas telur ikannya juga gitu. Nah, selanjutnya ada kepadatan populasi. Perbedaan fekunditas di antara populasi spesies yang hidup pada kondisi yang berbeda-beda di sini tuh berarti kepadatan populasi di suatu perairan itu juga bisa berpengaruh terhadap fekunditas yang dihasilkan oleh ikan gitu. Semakin baik suatu perairan, maka akan semakin banyak pula fekunditas yang dihasilkan oleh suatu ikan. Akan dijelaskan di faktor selanjutnya. Nah, faktor selanjutnya yaitu adalah faktor lingkungan. Jika lingkungan kurang subur, maka produksi telur ikan menjadi rendah. Nah, jadi seperti faktor sebelumnya tadi gitu bisa dipengaruhi juga oleh kepadatan populasi. Jadi semakin buruk suatu perairan atau misalkan perairan juga bisa tercemar dan yang lain-lain, maka itu akan berpengaruh terhadap jumlah fekunditas yang akan dihasilkan oleh si ikan. Gitu. Kemudian ada fisiologi ikan. Fekunditas disesuaikan secara otomatis melalui metabolisme. Nah, di sini maksudnya jadi ketika suatu ikan memiliki metabolisme tubuh yang baik, gitu, maka ikan tersebut juga akan menghasilkan telur ikan yang baik pula gitu. Tapi sebaliknya, jika metabolisme tubuhnya terganggu, maka fekunditasnya juga akan terganggu gitu. Kemudian ada kematangan gonad. Nah, semakin besar berat gonad, maka diameter telur semakin kecil dan fekunditasnya tinggi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi gitu, ada faktor yang dipengaruhinya juga gitu. Jadi sebaliknya ketika semakin kecil atau semakin berkurangnya gitu gonad, maka diameter telurnya itu semakin besar gitu dan fekunditasnya akan menurun. Nah, ini berhubungan dengan faktor selanjutnya yaitu ukuran telur. Diameter telur dipengaruhi oleh perkembangan gonad gitu. Jadi mereka itu saling berhubungan antara ukuran telur dan kematangan gonad gitu. Jadi pada saat semakin berkurangnya tingkat kesuburan suatu organ reproduksi pada ikan, yaitu kematangan gonadnya, maka akan menjadikan diameter telur itu semakin besar seiring berjalannya umur ikan yang hendak tua atau mendekati masa afkir tadi yang sudah tidak produktif lagi, akan menurunkan jumlah fekunditasnya gitu. Dan ini tuh berbanding terbalik dengan umur ikan yang pada masa produktif gitu. Maka ikan pada saat masa produktif itu akan menghasilkan fekunditas yang baik dengan kualitas yang baik pula gitu. Mungkin sekian materi yang dapat disampaikan dari kelompok kami mengenai fekunditas. Kiranya mohon maaf bila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Teh Putri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kesalahan mohon dimaafkan. Dan sekarang saya akan membuka termin 1 untuk pertanyaan. Mangga, Akang Teteh untuk yang ingin bertanya, 3 orang di termin 1, silahkan raise hand terlebih dahulu. Nggak ada video. Oke. Rio, nggak ada video ini. Iya, Bu. Nggak ada video yang ditayangkan. Video yang ditayangkan nggak ada, Bu.
Kan sudah ditugaskan, katanya harus pakai video. Oh, ya Eh, sebentar. ada Bu, bentar. Cok, supaya nilainya bagus. Ya, Ibu, baik. Terima kasih sudah diingatkan. Sebentar ya, teman-teman. Soalnya Kang Zulfan lagi ada kendala jaringan. Mohon ditunggu. Sambil mencari video. Lebih baik dibuka aja termin pertamanya ya, Putri. Siapa itu? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Ibu, baik, Ibu. Mohon maaf teman-teman karena ada kendala jaringan di Kang Zulfannya. Jadi kita skip dulu langsung ke termin satu pertanyaan aja ya. Nanti kalau udah Kang Zulfan masuk bisa kita mulai videonya. Jadi termin satu pertanyaan tadi aku udah lihat yang raise hand duluan ada Kang Irfan, Kang Sopyan sama Kang Rizky Prananda. Sok Kang Irfan, Kang Sopyan sama Kang Rizky Prananda. Yang pertama Kang Irfan dulu boleh ditanyain pertanyaannya. Siap. Terima kasih Kak Rio. Untuk ya perkenalkan nama saya Irfan Nur Rohim, NPM terakhir 197. Ini tadi saya sudah baca judul ya. Ini kan tentang fekulitas kan. Ini untuk fekulitas sendiri itu untuk ukuran telur itu untuk pengaruh dari suhu sendiri itu gimana ya Kang? Untuk ikannya sendiri terus kan ikan itu apa ya? Ikan kan hidup di air di laut kan ya ada yang di tawar lah di air lah pokoknya. Itu pasti kan pada saat fekulitasnya sendiri itu pasti kan ada pengaruh dari luarnya. Kan ada pengaruh dari lingkungan kan. Untuk hubungan antar pengaruhnya sendiri itu gimana ya Kak? Untuk fekulitas ini sendiri. Terima kasih Kak. Ya,
Baik, Kang Irfan, terima kasih atas pertanyaan. Mungkin aku perjelas ya. Mungkin maksud Kang Irfan adalah bagaimana pengaruh lingkungan luar, salah satunya adalah suhu terhadap proses fekunditas itu sendiri, bukan Pak? Ya gitu Kang. Maaf kalau putar-putar. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih Kang Irfan atas pertanyaannya. Ditampung dulu ya, nanti kan ditunggu 3 pertanyaan dulu. Selanjutnya, silahkan Kang Sofian pertanyaannya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Sofian, NPM 206. Izin untuk bertanya, tadi kan tentang fekunditas yang berkaitan dengan umur. Nah, di buku yang saya baca, pada beberapa spesies ikan, hubungan fekunditas dengan umur tidak selalu sama dalam arti bahwa umur itu ada yang tidak berpengaruh pada fekunditas. Nah, maksud yang tidak berpengaruh di sini itu seperti apa ya, Kang? Baik, Kang Sofian, boleh aku ulang pertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah, pernyataannya adalah umur tidak berpengaruh pada proses fekunditas. Jadi maksudnya Kang Sofian adalah umur yang di sini dimaksud bagaimana, gitu Kang? Iya, Kang. Oke. Terima kasih, Kang. Ya, terima kasih Kang Sofian atas pertanyaannya. Bentar aku catat dulu. Selanjutnya pertanyaan ketiga itu Kang Rizky Prananda. Silahkan Kang Rizky Prananda. Ya, terima kasih Rio pertanyaannya. Jadi gini, Kang, kan tadi kalau nggak salah ada statement tentang semakin besar gonad maka diameter telur semakin kecil dan fekunditas tinggi. Kenapa gonadnya kalau makin gede diameter telurnya itu makin kecil? Nah, terus yang menyebabkan besarnya gonad itu sama fekunditas itu apa? Makasih. Terima kasih Kang Rizky atas pertanyaannya. Boleh aku ulang ya. Jadi pertanyaannya kenapa kalau gonad gede itu ukuran telur semakin kecil? Betul Kang? Betul. Ya, yang satu lagi apa Kang? Sorry aku tadi. Sama hubungannya besar kecilnya gonad dengan fekunditas. Terima kasih atas pertanyaan Kang Rizky Prananda. Mungkin, Kang Zulfan udah bisa ya? Boleh di start videonya dulu Bu, atau jawab dulu Bu? Sudah siap videonya? Sudah. Ya. Silakan videonya tayangkan dulu sambil Anda menyiapkan jawaban terbaiknya ya. Ya, terima kasih Ibu. Kang Zulfan, sok videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi praktikum biologi perikanan, yaitu fekunditas. Fekunditas merupakan banyaknya telur yang akan dikeluarkan oleh induk betina dalam melakukan pemijahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah timbangan digital, cawan Petri, hand counter, gelas ukur, aquades, pinset, dan form data fekunditas. Langkah-langkah dalam menganalisis fekunditas adalah telur ikan betina TKG 4 ditimbang beratnya menggunakan timbangan digital. Kemudian dicatat dalam form data fekunditas. Setelah itu telur ikan dibagi menjadi 3 bagian. Setelah telur dibagi menjadi 3 bagian, yaitu anterior, tengah, dan posterior, setiap bagian ditimbang beratnya. Kemudian dicatat di dalam form analisis data fekunditas. Setelah gonad dipisahkan ke dalam cawan Petri untuk setiap bagian, kemudian diencerkan menggunakan aquades sebanyak 10 ml. Setelah itu gonad dipisahkan untuk setiap butiran telurnya.
bagian telur yang sudah dihancurkan menggunakan akuarium sebanyak 10 mili, kemudian diambil sebanyak 1 mili menggunakan pipa tetes dan dimasukkan ke dalam gelas ukur sebanyak 1 mili. Setelah itu masukkan ke cawan Petri. Telur yang udah berada di cawan Petri kemudian dihitung jumlahnya menggunakan bantuan hand counter. Hasil data perhitungan telur yang didapat kemudian dicatat dalam form data fekuliditas. Lakukan hal yang sama untuk bagian telur tengah dan anterior. Jumlah telur yang sudah dihitung pada setiap bagian anterior, tengah, dan posterior, kemudian diinput di dalam Microsoft Excel dan dilakukan analisis data, sehingga kita dapat mengetahui potensi reproduksi dari satu induk ikan betina. Demikian video praktikum mata kuliah biologi perikanan. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Zulfan atas videonya. Sekarang kita bisa lanjut dengan pertanyaan yang tadi udah ada. Ada Kang Irfan, Kang Sopyan, dan Kang Rizky Prananda. Mungkin teman-teman udah ada yang punya jawaban, boleh langsung di on mic aja untuk menjawab. Terima kasih. Sepertinya dari Julpan dulu ya. Nah, saya akan mau menjawab pertanyaan dari Kang Rizky Prananda yang bertanya kalau maksudnya dari statement semakin besar gonad, maka diameter fekuliditasnya akan semakin kecil gitu ya. Lalu hubungan diameter gonad gitu dengan fekuliditas benar seperti itu. Nah, jika seperti itu, maka kan untuk menjawabnya tuh kayak fekuliditas tuh kan berada di ovarium. Nah, bayangkan saja, bentar, ini tuh ovarium gitu ya, bayangkan ini ovarium. Nah, jika ini adalah ovarium dari induk betina gitu ya, jika telurnya bakal diameternya yang dia miliki itu semakin besar, misalnya 1 segini, 2 segini, 3 segini, 4 segini, maka otomatis gitu ya, telur yang ada pada si ovarium ini akan menjadi sedikit, karena kan fekuliditas itu jumlah telur ya yang ada pada ovarium. Nah, maka jika diameter telurnya kecil, misalnya hanya segini, kecil tuh 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Nah, hal itu gitu ya yang jumlah fekuliditasnya akan menjadi semakin tinggi gitu ya. Sekali lagi, fekuliditas itu kan jumlah telur. Maka jika telurnya semakin besar, maka si fekuliditasnya akan semakin kecil atau rendah gitu ya. Dan sebaliknya, jika diameter telurnya akan semakin kecil gitu ya, maka fekuliditasnya semakin tinggi. Apakah terjawab, Kang Rizky? Oh ya, baik. Makasih banyak, Zulfan. Izin menjaga, Kang. Ya, gimana Kang Irfan? Zulfan. Kan katanya tadi pertanyaan Kang Rizky kan, kalau semakin besar gonadnya itu semakin kecil telurnya kan. Itu juga terlampir di PPT kelompok 3 ya. Kalau dari jurnal yang saya baca sih, untuk hubungannya gonad sama telurnya sendiri sih ini sesuai dari pendapat Effendi tahun 2002 ya. Ini pendapatnya itu bahwa semakin berkembang gonad maka semakin besar pula garis tengah telurnya atau ukuran telur ya Kang. Terus itu merupakan hasil daripada pengendapan butir-butir minyak yang berjalan seiring dengan perkembangan tingkat kematangan gonad. Itu sih Kang dari saya. Mau menambahkan saja. Oh iya, baik. Terima kasih Kang Irfan sudah menambahkan.
Baik, terima kasih pertanyaannya Kang Zulfan. Apakah Kang Rizky Prananda tadi sudah terjawab dengan jelas, Kang? Sudah, Kang Rio. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Kang Haikal Dapa, silakan on mic untuk menjawab pertanyaan dari Kang Irfan. Ya, terima kasih Kang Rio. Jadi pertanyaannya itu apa hubungannya suhu dengan fekuditas? Itu bukan, Pan? Iya, iya, tidak ya. Jadi kan kalau yang saya tangkap itu, kalau misalkan suhunya terlalu panas atau terlalu dingin itu ya, nah si ikannya itu juga bisa juga menyebabkan stres itu ke si ikannya, sehingga juga berpengaruh terhadap fekunditas itu jumlah telur yang ada di ovarium si ikannya itu tersebut gitu. Mungkin segitu. Ada yang mau menambahkan itu? Jadi kalau semakin panas suatu suhu perairan berpengaruh juga ke fekuditasnya itu sendiri. Terus untuk telurnya itu tambah banyak atau tambah sedikit, Kang? Terima kasih. Oke, biar saya yang menjawab ya. Nah, jadi kan suhu itu sebagai faktor stresor ya, kembali lagi sebagai kayak ikan tuh bisa stres. Maka kalau ikan stres gitu ya, entah itu suhunya terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu ya, belum spesifik sesuai dengan ketahanan jenis ikannya itu sendiri. Maka jika suhunya misalnya terlalu panas dan dia stres, maka menurut opini saya bahwa si fekunditasnya akan menjadi turun si jumlah telurnya, karena kan kondisi ikannya itu kayak kurang fit gitu ya. Maka hal itu yang akan menyebabkan turunnya nilai fekunditas gitu. Maka suhu itu sangat berpengaruh gitu. Jika suhunya nyaman atau sesuai dengan ketahanan tubuhnya, maka fekunditasnya tinggi. Tetapi jika tidak sesuai dengan kekebalan tubuh ikan itu, maka dia akan menjadi stres dan fekunditasnya pun akan menjadi menurun. Itu apakah juga berpengaruh saat telur itu menetas, Kang? Kasih kesempatan yang lain ya. Ya, terima kasih jawabannya Kang Zulfan dan Kang Haikal. Gimana Kang Zulfan, kurang lebihnya sudah bisa dimengerti ini hubungan antara suhu dan fekuditas? Sudah. Ya, jadi aku simpulin singkatnya aja. Jadi hubungannya ya, kalau misalnya suhunya aja nggak ikannya nggak bisa nerima, artinya ikannya sendiri juga istilahnya nggak nyaman lah dengan suhu itu, dan akhirnya akan berhubungan juga dengan stres, sehingga fekuditasnya juga nggak maksimal gitu Kang. Simpelnya gitu aja Kang, ya kan? Halo Kang Irfan. Iya Kang, paham. Terima kasih Kang atas jawabannya. Ya, terima kasih sama-sama Kang Irfan. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari termen 1, pertanyaan dari Kang Sofian. Silakan Teh Putri untuk buka on mic untuk menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi aku ingin menjawab pertanyaan dari Kang Sofian. Pertanyaannya itu, menurut jurnal yang dibaca dari Kang Sofian itu, kalau umur itu tidak berpengaruh terhadap fekunditas. Iya kan, Kang? Pertanyaannya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan menurut setelah kita melakukan literatur ya, kita membaca beberapa buku dan jurnal juga, bahwa ada hubungannya antara fekunditas dengan umur gitu ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi gitu, bahwa umur itu memang berpengaruh terhadap fekunditas pada seekor ikan gitu. Nah, jadi suatu ikan itu akan menempati masa subur pada usia tertentu gitu. Jadi ikan itu akan menempati pada usia produktif yang dimana di situ tuh fekunditasnya itu akan meningkat gitu. Nah, kemudian akan menurun pada usia menjelang afgir atau bisa juga disebut pada usia yang sudah mulai tidak produktif lagi gitu. Nah, jadi menurut jurnal yang saya baca juga di sini tuh ada contohnya pada ikan gurame ya. Jadi ikan gurame ini itu mencapai titik subur atau titik
produktif fekunditasnya meningkat itu pada usia 4 tahun gitu. Nah, jadi dengan mengalami penurunan atau afkir, si ikan gurame itu tuh jadi mengalami penurunan fekunditas juga. Nah, jadi gini, jadi dari jurnal yang saya baca, literatur yang saya baca gitu, dikhususkan di sini saya mengambil contoh pada ikan gurame aja ya. Jadi ikan gurame pada usia 4 tahun itu bisa menghasilkan sekitar 2.000 telur. Nah, sedangkan pada ikan yang sudah berusia 8 tahun itu hanya bisa menghasilkan 1.000 telur ikan gitu. Nah, jadi di sini tuh bisa terlihat bahwa umur itu memang mempengaruhi terhadap fekunditas gitu. Nah, sedangkan juga di sini saya baca bahwa ikan gurame itu siap memijah pada usia 30 sampai 36 bulan dan akan menghasilkan sekitar 1.500 sampai 2.500 butir per kilogram gitu. Jadi suatu ikan itu akan memiliki fekunditas yang relatif rendah pada pemijahan pertama gitu. Jadi pada pemijahan pertama ikan itu mungkin akan bisa menghasilkan sekitar 1.000 butir telur. Nah, kemudian akan meningkat pada umur tertentu pada saat masa produktif tadi. Di sini di ikan gurame contohnya pada usia 4 tahun dia akan menghasilkan telur sebanyak 2.000 butir telur. Nah, sedangkan ikan tersebut juga setelah memasuki fase afkir atau fase di mana ikan tersebut sudah mulai tidak produktif lagi, atau di sini disebutkan pada usia 8 tahun itu ikan hanya menghasilkan 1.000 butir telur. Jadi balik lagi ke seperti pemijahan yang pertama gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut kami gitu si umur ini itu memang berpengaruh terhadap fekunditas gitu seperti materi yang sudah dijelaskan tadi dan studi kasus yang sudah barusan saya paparkan gitu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Teh Putri. Apakah Kang Sopian jelas dengan jawabannya? Jelas, berarti mungkin gini ya Teh, bukan tidak berpengaruh tetapi ada yang memberikan banyak pengaruh dan ada juga yang sedikit berpengaruh, mungkin seperti itu ya? Nah, ya jadi sebagian besar itu fekunditas itu memang dipengaruhi oleh umur gitu, tapi mungkin pada beberapa kasus mungkin hanya berpengaruh sedikit gitu. Oke, terima kasih Teh jawabannya. Baik, terima kasih untuk Teh Putri atas jawabannya dan Kang Sopian atas pertanyaannya. Sekiranya sudah 3 pertanyaan di termin 1, maka kita lanjutkan ke termin 2. Jadi untuk yang ingin bertanya di termin 2 bisa raise hand dari sekarang. Terima kasih. Ya, di sini ada Kang Yoga, ada Kang Henry. Sorry, sebelumnya tadi di termin 1 aku lihat Kang Rama raise hand. Apakah Kang Rama ingin melanjutkan pertanyaannya? Halo, Kang Rama. Tidak, Kang, tidak raise hand, Kang. Puntennya. Oh, iya. Terima kasih. Oke, selagi menunggu raise hand yang ketiga, kita ke pertanyaan nomor 1 dulu dari Kang Yoga. Silahkan, Kang Yoga, pertanyaannya. Halo. Ya, Kang. Ya, makasih ya. Tadi itu kan ada hubungan fekunditas dengan ras ya. Jadi ras yang berbeda memiliki fekunditas yang tak sama. Nah, ini yang dimaksudin, yang aku bingungin ya, yang aku kurang nangkep tuh. Jadi rasnya tuh ras gimana gitu. Sama ya, nggak samanya tuh dari bagian mananya. Itu aja pertanyaan dari aku, Mas. Thank you. Ya, terima kasih Kang Yoga. Jadi maksud pertanyaannya adalah jenis ras yang bagaimana yang dapat berhubungan dengan fekunditas itu sendiri ya, Kang? Yes, benar. Sip. Terima kasih Kang Yoga. Sebelumnya Kang Yoga NPM berapa, Kang? Oh, saya NPM 149, Kang Yo. Ya, terima kasih Kang Yoga. Siap. Oh, selanjutnya ada Kang Henry. Silakan Kang Henry. Ya, terima kasih Kang Rio atas kesempatannya. Saya ingin bertanya,
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Henry, NPM terakhir 143. Saya ingin bertanya ini mengenai ini apa? Kan saya baca ya di jurnal Auliah dan Oli tahun 2018, pengamatan tingkat kematangan gonad itu meliputi pengamatan warna, struktur permukaan, telur, panjang, dan berat gonad. Dilanjutkan dengan pengamatan fekunditas dengan menggunakan metode gravimetrik dan volumetrik. Itu pengamatan metode gravimetrik dan volumetriknya itu seperti apa ya contohnya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Kang Henry. Jadi pertanyaannya adalah apa sih itu gravimetrik dan satu lagi apa Kang? Volumetrik. Volumetrik kan? Ya. Ya. Terima kasih atas pertanyaan Kang Henry. Yang terakhir di termin 2 ini ada Teh Amel. Teh Amel, bentar, silahkan. Iya, izin bertanya Kang Teh, saya Amelia, NPM akhir 147. Nah, di sini kan tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya, salah satunya sifat ikan. Yang kalau si ikan tersebut makannya banyak, maka kan ikan akan cepat pertumbuhannya, dan telur yang dihasilkan tuh lebih gemuk dan lebih besar. Sedangkan tadi tuh semakin kecil berat gonad, telur semakin besar dan fekunditas rendah. Nah, itu tuh kayak yang berbanding terbalik gitu. Mohon penjelasannya, soalnya saya kurang ngerti di situ gitu. Kasih. Ya, terima kasih TML. Jadi pertanyaannya maksudnya bagaimana sih hubungan berbanding terbaliknya itu, penjelasannya mungkin ya Teh? Iya, Kang, benar. Ya, oke. Terima kasih TML pertanyaannya. Ya. Oke, jadi di termin 2 ini apakah teman-teman sudah ada yang punya jawaban? Mungkin Kang Zulfan sudah ada jawaban? Aku mau izin jawab pertanyaan. Oh iya, silakan Teh Putri. Jadi gini, kan tadi bertanya ya, jadi semakin besar suatu gonad, semakin matang suatu gonad, maka diameter telur itu akan semakin kecil dan diameter telur itu akan semakin kecil sehingga fekunditasnya akan meningkat gitu. Nah, tapi pada saat ikan itu tua gitu, ikan itu tuh akan si diameternya itu menjadi besar dan si fekunditasnya itu akan menurun. Nah, jadi seperti ini, memang itu tuh adalah kebalikannya gitu. Jadi kalau misalkan kematangan suatu gonad kalau misalkan kan tadi juga dipengaruhi sama umur ikannya juga ya. Jadi kalau misalkan pada saat ikan usia muda gitu, jadi ikan tuh masih fresh dan masih memasuki usia produktif gitu. Jadi si organ reproduksinya tuh masih bisa berfungsi dengan baik gitu, sehingga akan menghasilkan gonad yang baik dan diameter telur yang kecil, sehingga si fekunditasnya itu akan meningkat gitu. Sedangkan pada saat si ikan memasuki usia afkir atau pada saat sudah mulai tidak produktif lagi gitu, pada saat usia tua bisa dibilang seperti itu, si organ reproduksinya itu tuh fungsinya tuh mulai berkurang atau menurun gitu, sehingga menghasilkan telur yang memiliki diameter besar dan akan menurunkan tingkat fekunditasnya gitu. Jadi dari situ tuh bisa disimpulkan bahwa itu tuh memang berbanding terbalik lah, atau sebaliknya gitu dari si kondisi yang sebelumnya gitu. Bisa dimengerti Teh? Izin bertanya Teh, kan tadi ada ukuran telur yang kecil dan besar ya. Nah, itu tuh waktu telurnya menetas menjadi bibit tuh berpengaruh nggak sama ukuran ikan tersebut, atau sama aja, atau sesuai dengan ukuran telurnya? Oke, bisa Julpan yang menjawab ya. Nah, kalau itu karena hal itu bukan dari lingkup si ini dari fekunditasnya, maka kami itu karena hanya terlalu fokus terhadap
fekunditasnya, maka hal itu belum bisa kami jawab gitu ya. Takutnya ada salah atau miskomunikasi gitu terhadap opini yang akan kami keluarkan untuk menjawab pertanyaan. Mohon maaf sebelumnya Teh Amel. Oh iya, baik. Terima kasih, Kang Teh. Baik, terima kasih jawabannya dari Teh Putri dan Kang Zulfan. Teh Amel juga terima kasih atas pertanyaannya, cukup jelas ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaannya Kang Yoga. Apakah Kang Haikal sudah siap? Kang Haikal dapat. Sebentar, Kang. Baik. Mohon ditunggu ya teman-teman. Oke, sepertinya sudah ada yang siap untuk menjawab pertanyaan Kang Henry. Silahkan on mic. Oke, ke Julpar lagi ya, karena udah dibagi-bagi. Nah, jadi kalau tadi tuh Henry tuh nanyain kayak gimana gitu perhitungan volumetrik sama gravimetrik. Nah, kalau volumetrik itu tuh dua-duanya kayak perhitungan untuk kuantitatif, artinya kayak gimana cara kita mengetahui jumlah dari fekunditas itu ada berapa sih. Nah, cuman kalau bedanya dari volumetrik dan gravimetrik, kalau volumetrik itu setahu saya kayak menggunakan sebuah cairan gitu, titri apa gitu kalau nggak salah. Terus kalau gravimetrik tuh kayak menggunakan sebuah alat kayak timbangan gitu, nggak tahu, kurang tahu saya. Tapi hal yang saya tahu itu kayak gitu, intinya kalau si volumetrik itu kayak membutuhkan kayak tabung Erlenmeyer gitu ya, terus menambahkan larutan apa gitu ya kalau saya salah. Terus kalau gravimetrik itu ada alat khususnya kayak untuk alat penimbangan seperti itu. Bagaimana Kang Henry? Ya, terima kasih, cukup jelas ya. Terima kasih. Siap, terima kasih Kang Henry. Terima kasih juga Kang Zulfan atas jawabannya. Kang Haikal dapat langsung aja dijawab buat pertanyaannya Kang Yoga, silahkan. Ya, jadi pertanyaannya itu hubungan fekunditas dengan ras ya. Jadi kalau misalkan rasnya itu berbeda, maka ras misalkan beda spesies gitu, itu memiliki fekunditas yang tidak sama. Terus ukurannya juga berbeda gitu. Dan juga itu juga dipengaruhi oleh misalkan spesies itu hidup di habitat apa gitu seperti laut atau air tawar, itu juga membuat fekunditasnya setiap ras itu berbeda-beda. Ini gitu, Kang? Apakah dipahami? Ya punten, ini masih belum ketangkep. Jadi yang bedanya teh yang gimananya gitu, Kang? Boleh Julpan yang menjawab? Mangga. Oke. Nah, jadi beda di sini tuh misalkan ada ikan nila merah gitu sama ikan nila yang biasa. Nah, nanti tuh akan beda gitu si jumlah fekunditasnya, si jumlah telur yang ada dalam tubuh si ikan tuh bakal beda, yang akan dikeluarkan tuh bakal beda. Jadi spesies itu kayak atau ras itu ya kayak seperti itu, intinya beda spesies maka jumlah fekunditasnya itu akan beda. Jadi nggak bisa disamain. Nih, misalnya ada nila, entah itu nila merah, nila hitam, dua-duanya misalnya cuman kita ngitung dari nila hitam aja, misalnya kita nemu oh ternyata si nila hitam itu fekunditasnya ada 1000 misalkan ya, kita nggak bisa ngepukul rata gitu ya, jadi bisa sama dengan si nila yang merah. Seperti itu mungkin Kang. Oh, jadi lebih ke jumlahnya aja ya Kang dalam perbedaannya itu? Iya, lebih. Oh iya boleh Kang Haikal. Kang Yoga, selain itunya juga ukuran besar telurnya juga berbeda, Kang. Oh, oke deh, makasih ya. Izin menambahkan untuk kesimpulan terakhirnya, jadi mungkin yang bisa disimpulkan secara singkat, jadi Kang, misalnya kayak tadi Kang Zulfan bilang, ikan nila biasa dengan ikan nila merah, misalnya si ikan nila biasa ini melakukan fekunditas dengan hasil jumlah dari fekunditasnya itu misalnya 100, dan dengan ukuran telurnya misalnya 1 cm, cuman ketika disilangkan dengan si ikan nila yang merahnya,
si Canella Mila ini biasanya fekunditasnya 50 dan jumlah dengan ukurannya itu misalnya 2 cm. Jadi kan harus ada klasifikasi yang harus dibuat lagi ke bawahnya gitu Kang. Jadi nggak bisa sama terus ke depannya. Paham Kang? Oh, tadi teh Kang Rio teh bilang disilangkan atau dibandingkan Kang lebih tepatnya? Nggak, hasil dari fekunditasnya itu sendiri Kang. Oke, siap. Thank you. Ya, terima kasih Kang Yoga, Kang Zulfan, dan Kang Dapa atas pertanyaannya. Saya pikir sudah terjawab semua yang ada di termin 3 ini kan, Kak Teh Amel, Teh Yoga, Kang Hendri sudah terjawab semua. Termin 2. Sekarang selanjutnya kita lanjut ke termin 3 ya. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya bisa di raise hand. Teh Amel boleh di lower hand dulu karena udah dijawab. Ya. Sorry, sebelumnya di sini yang raise hand ya. Oh, ada Kang Farhan Bilhak, ada Kang Sidik. Boleh Kang Sidik duluan tadi ya, benar nggak? Baik. Jelas ya suaranya? Terima kasih Kang Rio. Izin bertanya, untuk kan tadi statementnya dijelaskan bahwa fekunditas itu semakin lama gitu ya, semakin menurun gitu ya, dengan umurnya gitu. Nah, beberapa kali pemijahan berarti fekunditasnya pasti menurun gitu ya. Nah, bagaimana pada ikan salmon gitu yang dalam sekali hidupnya ini hanya 1 kali pemijahan gitu. Nah, bagaimana terkait dengan fekunditasnya ini? Sekian mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Kang Sidik. Berarti pemijahan pada ikan salmon ya, Kang? Bagaimana? Iya, Kang. Fekunditasnya. Ya, fekunditasnya. Terima kasih. Selanjutnya, Kang Farhan Bilhak tadi raise hand. Iya, terima kasih, Kang. Izin bertanya. Saya sempat baca kalau ikan-ikan yang mempunyai kebiasaan tidak menjaga sama sekali telurnya itu setelah memijah, biasanya mereka punya fekunditas yang sangat tinggi. Alasannya kenapa ya, Kang? Bagaimana Kang? Pertanyaan bisa diulang? Ikan-ikan yang mempunyai kebiasaan nggak menjaga sama sekalinya telur setelah memijah itu biasanya mempunyai fekunditas yang sangat tinggi. Itu kenapa ya, Kang? Oh, baik. Ikan-ikan yang tidak menjaga telur setelah pemijahan itu fekunditasnya tinggi. Mengapa ya? Iya, betul, Kang. Ya, terima kasih Kang Farhan. Yang terakhir, ada yang raise hand? Ayo, siapa lagi? Satu lagi. Atau dijawab dulu sambil nunggu ya, Rio ya? Oh, iya, baik. Sebentar, teman-teman. Selagi kita berdiskusikan jawabannya, jika ada yang ingin raise hand, silahkan. Terima kasih. Sepertinya biar nggak lama ya. Ini yang pernyataan Kang Mustafa yang kalau ikan salmon udah memijah tuh dia pasti mati gitu ya. Nah, hal ini tuh kembali lagi Kang ke yang ras tadi, ke spesies tadi, dimana kan tiap spesiesnya itu kan beda, fekunditasnya berbeda-beda. Maka mungkin ada pada salmon ini kan ada kayak spesial kasus gitu ya, dimana hal itu kembali lagi gitu kepada rasnya, karena fekunditas itu tiap ras, tiap spesies pasti berbeda. Berarti kan sekali pemijahan berarti fekunditasnya langsung tinggi gitu ya, Kang ya? Nah, hal itu juga mungkin menurut saya iya gitu ya, atau tidak, karena saya kurang bisa memahami atau belum paham secara langsung tentang si salmon ini. Mungkin nanti
sama Bu Yuli bisa lebih diperjelas lagi. Baik, Kang Sidik, apakah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Kang Zulfan, Kang Rio, terima kasih. Ya, mungkin nanti catatannya itu dari Kang Zulfan kurang ngerti bisa dijelaskan lagi lebih jelasnya, lebih spesifik dan detail oleh Bu Yuli. Dan bagaimana teman-teman pertanyaannya? Oh iya, apakah yang resen satu lagi udah ada? Oh belum juga ya. Oke, kita tunggu buat teman-teman, buat teman yang mau jawab pertanyaannya. Kang Farhan, boleh langsung yang sudah ada dulu. Izin menjawab, Kang. Izin mencoba menjawab. Kan pertanyaannya itu ikan yang tidak menjaga telurnya lebih tinggi ya fekunditasnya. Mungkin dari yang saya tangkap ya, kalau misalkan ikan yang tidak menjaga telurnya itu mungkin lebih banyak waktunya untuk mencari makanan itu, Kang. Kan salah satu faktornya juga fekunditas tinggi itu makanan ya. Mungkin gitu, Kang. Ada yang menambahkan? Baik, bagaimana Kang Farhan? Apabila kurang jelas, bisa diperjelas lagi. Jadi ikan yang tidak saat menjaga telurnya itu lebih milih punya waktu untuk mencari makan lebih banyak ya alasannya? Silakan Kang Haikal. Ya, bisa juga gitu sih. Jadi kan kalau menjaga telur itu mungkin kan ikan itu tidak makannya itu seala kadarnya gitu di habitatnya itu. Kalau misalkan yang tidak menjaga itu mungkin bisa ya mencari makanan yang itu gitu, yang baik itu yang lebih baik, yang tidak seala kadarnya gitu. Sudah cukup Kang, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Kang Farhan atas pertanyaan dan Kang Haikal dapat atas jawabannya. Di sini sepertinya sudah selesai karena Kang Alteus di sini nggak bisa raise, jadi dia nanya lewat komen di sini pertanyaannya. Tadi sempat disinggung mengenai masa kesuburan ikan. Pertanyaan saya adalah apakah berlaku bagi ikan yang bersifat saat muda berkelamin jantan dan saat tumbuh berkelamin betina? Saya lupa istilahnya, hermafrodit atau tidak hermafrodit kalau tidak salah, maaf kalau salah. Oke. Ya kan itu di bab yang sebelumnya ya, yang hermafrodit sinkroni, ya protandri. Itu bisa dibahas di ini lain, bab lain, Rio. Oh ya, terima kasih Ibu. Apakah sudah bisa diselesaikan atau masih ada yang bertanya? Sudah ya. Oke, terima kasih buat teman-teman sekalian. Ya, Kang Alteus, mohon maaf karena ada di bab selanjutnya bisa dijelaskan. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Mungkin saya bisa simpulkan sedikit. Jadi fekunditas itu adalah secara umum jumlah telur yang dihasilkan oleh individu pada waktu akan memijah. Dan juga ada beberapa fase dalam fekunditas, ada prefer, yaitu di mana jantan dan betina belum bertemu dan belum melakukan fekunditas. Ada fertilize, itu mereka sudah bertemu tapi belum siap melakukan pemijahan. Yang terakhir ada lavar, nah itu semuanya sudah siap dan siap akan melakukan pemijahan. Selanjutnya ada faktor-faktor itu dalam fekunditas, juga ada umur dan ukuran, ada jenis makanan, ada sifat ikan itu sendiri, ada kepadatan populasi, ada pengaruh dari lingkungan, kematangan gonad, dan terakhir ukuran telur. Dan hubungan antara fekunditas juga bisa dijelaskan dalam hubungan panjang, berat, umur, ukuran telur, dan ras. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat dijelaskan oleh kami kelompok 3 mengenai fekunditas. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas mengenai jawabannya, Bu Yuli bisa memperjelas dengan jawaban yang lebih tepat. Terima kasih teman-teman buat kesempatannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya. Nanti untuk yang grup berikutnya, videonya tolong disiapkan sebelum presentasi ya. Jadi jangan nyari pas lagi presentasi gitu. Itu akan membuat Anda bisa memilih video-video yang tadi sebelumnya sebetulnya video yang kelompok ini lebih bagus karena berbasis dari kegiatan laboratorium yang sebelumnya kan kayak dari vlog kayak gitu ya gitu. Jadi pilih video-video yang scientific base ya, scientific purpose. Jadi pakai gunting ini ya, dissecting kit ya gitu, bukan pakai gunting kertas misalnya kayak gini. Nah, kayak gini ya bukan. Jadi memberikan contoh yang baik pada Anda sesuai dengan standar yang kita lakukan di laboratorium ya. Hari ini kita membahas tentang fekunditas ya. Jadi beberapa hal yang tadi sudah disampaikan melalui PPT. Kenapa Anda harus mengupload PPT dan makalah ke dalam GISI itu? GISI itu maksudnya supaya bisa dipelajari oleh semuanya ya. Apa-apa yang sudah dipelajari di room ini. Jadi tolong diupload. Nah, fekunditas ini kenapa kita harus mengetahui fekunditas? Yaitu adalah untuk menjamin ketersediaan stok benih ya. Jadi kalau misalnya kita ingin memproduksi 10.000 benih ya dengan fekunditas sekian yang setelah kita ketahui, maka kita akan tahu berapa parental stok yang harus kita sediakan ya. Kalau misalnya satu induk saja udah cukup banyak, maka penyediaan induknya juga tidak perlu terlalu banyak. Tapi kalau kita ketahui bahwa fekunditasnya sedikit, maka kita harus menyediakan induk yang banyak untuk penyediaan stok benih ya, itu salah satunya. Kemudian juga untuk melestarikan satu jenis ikan dalam ekosistemnya, itu kita harus mengetahui fekunditasnya. Apabila tahu bahwa fekunditasnya rendah dan hatching rate dan selanjutnya survival rate-nya juga rendah, maka kita harus memberikan perhatian khusus untuk mengkarantina atau merestocking ikan-ikan tersebut supaya tidak hilang di ekosistem. Nah, dalam fekunditas ini tadi Pak presenter sudah mengemukakan tentang tujuannya ya, kemudian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fekunditas, misalnya tadi yang dikemukakan tentang jenis ras ya atau jenis ikannya. Jadi beberapa ikan tadi beberapa sudah mengemukakan dengan betul ya. Beberapa jenis ikan itu punya fekunditas yang besar ya, ada yang fekunditasnya kecil. Kemudian ada yang ukuran telurnya besar, ada yang ukuran telurnya kecil. Kayak telur lele itu kan halus gitu ya, beda dengan telur gurame yang besar. Itu juga akan berpengaruh terhadap jumlah telur di dalam gonadnya. Ya, sehingga itu akan menjadi dasar bahwa berapa banyak kita kalau punya hatchery membenihkan lele atau membenihkan gurame gitu. Itu dari segi ukuran, dari segi warna, dari segi jumlah itu berbeda setiap jenis ikan ya. Kemudian yang berpengaruh terhadap fekunditas juga tadi yang ditanyakan oleh siapa tadi ya? Saya lupa. Tentang kenapa kalau yang berhubungan dengan parental care ya, kenapa yang memelihara keturunannya, yang tidak memelihara keturunan, ikan yang tidak memelihara keturunannya atau parental care-nya tidak aktif ya, maka dia akan banyak fekunditasnya. Itu salah satu upaya alam untuk mempertahankan eksistensinya. Kebayang nggak? Udah mah nggak diurus, anaknya sedikit, dimakan hiu, mati semuanya ya gitu, seperti itu ibaratnya. Makanya untuk mengimbangi predator, untuk mengimbangi faktor lingkungan yang ekstrim, ikan-ikan yang tidak memiliki sifat parental care. Sifat parental care-nya sendiri itu sudah alami ya, sudah alami. Ikan-ikan yang tidak mempunyai parental care aktif itu akan mengimbangi supaya tetap eksis di ekosistem itu, di alam itu dengan memperbanyak jumlah fekunditasnya. Tapi untuk ikan-ikan yang parental care-nya aktif ya, misalnya ikan nila yang sampai menginkubasi telurnya di dalam mulut, itu jumlah telurnya lebih sedikit dibandingkan yang tidak melakukan parental care. Jelas ya? Nah, kemudian ada macam-macam fekunditas ya. Yang tadi dikemukakan tentang ikan salmon itu adalah salah satu yang termasuk ke dalam fekunditasnya total. Jadi pada saat dia
dia hanya melakukan satu siklus pemijahan dan satu kali itu juga seluruh telur yang ada dalam tubuhnya keluar kemudian mati ya. Kalau faktor matinya sendiri itu bisa berbagai faktor yang berpengaruh ya, bisa karena dia kelelahan ya atau memang begitu siklus hidupnya gitu kan, karena salmon itu dia bermigrasi sangat jauh dari laut ke darat ke air tawar ya, ke sungai itu tubuh dia juga bekerja keras, selain untuk jarak yang demikian panjang juga harus beradaptasi terhadap salinitas yang berbeda ya. Kemudian yang kalau dilihat di National Geographic itu Anda bisa melihat bahwa selama proses ruaya pemijahan tersebut salmon tidak melakukan makan, tidak melakukan aktivitas makan. Jadi pada saat sampai tempat tujuan itu sampai matanya gede ya, badannya kecil gitu karena dia semua energinya digunakan untuk bergerak gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh yang fekunditas total penghitungannya, jadi dihitung berdasarkan telur yang keluar pada saat pemijahan yang hanya satu kali itu ya. Nah, kemudian si kualitas telurnya itu kan bagaimana tadi dibahas juga tanyakan ya, karena seumur hidup itu katanya ikan itu tetap menghasilkan telur tetapi dengan kualitas dan kuantitas yang berbeda. Sama seperti manusia ya, pada saat kalau kita nanti belajar nutrisi ada namanya bioenergetik. Jadi ada alokasi energi selama hidup ikan ya. Jadi pada saat muda energinya itu digunakan untuk memperbaiki, menyempurnakan organ-organ tubuhnya ya. Jadi dia tidak bereproduksi dulu walaupun kita kasih makan yang banyak ya, mudah-mudahan dia cepat bereproduksi. Tidak seperti itu karena memang ada siklus umur yang membatasi kapan dia bisa menjadi induk ya. Bukan berarti dia masih muda kalau kemudian dikasih makan yang bagus dia tiba-tiba bisa tiba-tiba bisa jadi mijah gitu ya. Kalaupun ada kelebihan energi pada saat fase pembesaran atau fase benih, itu akan dideposit dalam bentuk perlemakan tubuh ya, lemaknya makin banyak. Kemudian baru pada saat umurnya sudah cukup, ditambah makanan dan kualitas lingkungan yang baik, maka dia akan menyalurkan, mendepositkan energinya itu untuk persiapan pemijahan. Salah satunya menyiapkan telur ini ya. Jadi dalam hal ini makanan sangat berpengaruh ya, makanya ada penelitian-penelitian yang bagaimana meningkatkan fekunditas dan hatching rate telur ikan, misalnya menggunakan bahan-bahan yang tinggi vitamin E ya, misalnya buah daun kecipir, bunga kecipir ya, itu sayuran kecipir itu sangat bagus untuk meningkatkan fekunditas ya. Kemudian bagian mananya dari pakan itu adalah bagian proteinnya, sehingga kita bisa membagi jumlah protein itu berbeda pada setiap jenis pakan. Jadi pada pakan benih, pakan pembesaran, pakan induk itu kandungan proteinnya berbeda. Yang paling tinggi itu adalah pada saat benih dan pada saat induk, karena yang satu di benih itu untuk pertumbuhan, untuk menyempurnakan organ tubuh, di induk itu dia protein itu digunakan untuk menyiapkan proses reproduksi termasuk di dalam pematangan telur ya, dalam fekunditasnya. Kemudian walaupun kembali lagi ke proses menghasilkan telur sepanjang hidup, pada saat memijah pertama biasanya telur itu kurang bagus ya, biasanya itu tidak dipakai oleh breeder, itu nggak dipakai. Nanti setelah 2-3 baru. Tapi kemudian pada saat tadi Putri mengatakan bahwa setelah tua itu masih juga menghasilkan telur sebetulnya. Tapi pada saat ditetaskan dia akan mempunyai hatching rate yang rendah. Kemudian survival rate yang rendah, sehingga pada saat itulah si induk tersebut masuk ke dalam kategori induk yang reject ya. Dia besar, telurnya banyak gitu ya, tapi tidak berkualitas lagi. Biasanya kalau gitu bisa induk itu dijadiin induk pajangan aja. Kalau Anda main ke Sindang Reret ya, ikannya gubay-geboy gede gitu ya, tapi cuma hiasan aja, karena kalau dipakai makan udah nggak enak dagingnya, dipijahkan udah nggak bagus itunya telurnya ya. Jadi dia hanya sebagai hiasan aja, pajangan aja. Oke. Kemudian penghitungannya tadi ada volumetrik, gravimetrik, itu merupakan salah satu cara saja ya. Jadi betul tadi ya, nanti kalau di praktikum
Aldi akan mengemukakan yang gravimetrik itu bagaimana, yang volumetrik itu bagaimana. Betul ya, jadi diambil sebagian, kemudian tambahkan air, ditimbang, kemudian dihitung. Kalau ada juga yang dihitung berdasarkan sampling. Jadi diambil gonadnya misalnya sepanjang 10 cm, diambil 1 cm. Kita cairkan, dihitung pakai hand counter tally ya. Jadi tak dihitung 1/10-nya. Misalnya dalam 1/10 gonad itu ada 50 butir telur. Artinya fekunditas ikan itu berapa? Ada yang bisa jawab? 1/10 dari gonadnya itu 50 butir telur. Artinya fekunditas seluruhnya berapa? Mustafa Sidi. 5.500. 500. Jadi 1/10-nya itu 50 butir. Jadi kalau seluruhnya kalikan 10, jadi 500 butir. Itu contohnya ya. Makanya tadi ada yang nanya, Bu itu fekunditasnya 17.000 dihitung satu-satu, gempor kita ya kalau ngitung satu per satu 17.000 butir ya. Jadi sistemnya adalah sampling. Sistem sampling. Kemudian ditanyakan lagi, Bu bagaimana menghitungnya? Apakah yang kecil aja, yang gede aja? Nah, dalam penghitungan fekunditas, kalau tadi tingkat kematangan gonad boleh kita membagi telur berdasarkan diameter ya. Jadi kalau diameternya sekian berarti dia masuknya ke darah misalnya ya, darah berkembang. Tapi kalau dalam fekunditas kita mengambil seluruh telur yang ada dalam gonadnya dihitung. Jadi nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, semua dihitung sebagai fekunditas ikan tersebut ya. Itu namanya fekunditas. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, kemudian bagaimana kalau ikan itu stres? Apakah berpengaruh juga atau sakit terhadap fekunditas? Sangat berpengaruh ya. Jadi tadi balik lagi kalau kita belajar tentang bioenergetik, penggunaan energi dalam tubuh ikan ya, tubuh manusia juga. Pada saat sakit itu energi digunakan untuk recovery tubuh. Demikian juga pada ikan ya. Nah, pada saat dia sedang mempersiapkan telurnya ya, jadi memupuk fekunditasnya sebanyak mungkin, kemudian dia sakit ataupun stres, maka itu akan proses pembentukan telur itu akan berhenti ya. Walaupun dia cukup umur, matang usia, matang gonad, kemudian sudah diberi makan yang baik, tapi pada saat stres dan sakit kita boleh periksa lagi. Pasti fekunditasnya menurun bahkan bisa jadi 0 karena telur akan diserap kembali, dia tidak memungkinkan untuk melakukan reproduksi pemijahan sehingga telur diserap kembali dalam bentuk protein tubuh ya. Sehingga kalau induk itu kalau Anda lihat di hatchery ya, kalau Anda PKL, induk itu benar-benar diperlakukan seperti ratu, seperti raja ya gitu. Karena kalau dia terjadi sesuatu dengan dia, airnya misalnya suhunya turun, rendah, itu metabolismenya akan berubah, maka energinya akan dialihkan untuk hal yang lain. Jadi suhunya diusahakan stabil, dia sehat, diberi makan yang baik sehingga fekunditasnya tinggi, hatching rate-nya bagus, survival rate larvanya juga bagus ya. Jadi itu prinsip dalam penyelenggaraan hatchery yang baik. Baik, sepertinya itu yang Ibu sudah membahas semua yang Anda tanyakan tadi ya dalam bentuk review yang saya sampaikan barusan. Mudah-mudahan Anda mengerti. Minggu depan kita ketemu lagi dengan diskusi yang lebih baik dan presentasi yang lebih menarik ya. Visualisasikan dalam video, cari video yang bisa menjelaskan materi Anda itu dengan supaya lebih mudah dimengerti ya. Begitu ya. Para mahasiswa, sampai bertemu minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Cek.